Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi untuk video pembelajaran yang kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi pada tumbuhan terlebih dahulu, dan nanti di episode yang akan datang kita akan membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Kita tahu bahwa untuk adaptasi kita semua sudah tahu bahwa pengertian adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kita mengetahui bahwa secara umum adaptasi itu dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, kemudian ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi itu adalah adaptasi tentang bentuk tubuhnya. Ini nanti morfologi nanti kita akan bahas juga di hewan dan ada di tumbuhan. Kalau di tumbuhan nanti kita akan bahas tentang xerofit, kemudian hidrofit, ada higrofit, itu nanti kita bahas. Kemudian fisiologi adalah fungsi kerja tubuh, nanti kita akan bahas. Kemudian tingkah laku, bagaimana tingkah laku dari tumbuhan ketika menghadapi rangsang dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya untuk tujuan, kita mengetahui bahwa semua makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya memiliki tujuan. Salah satu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup tumbuhan ini, dia memiliki ciri khusus, itu semuanya adalah bertujuan untuk yang pertama adalah mempertahankan hidup dengan kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, melestarikan jenisnya kita untuk beradaptasi. Kemudian melindungi diri dari musuh. Jadi adalah ini tujuan ketika makhluk hidup atau tumbuhan ini beradaptasi. Selanjutnya untuk bentuk adaptasi tumbuhan, kita mengetahui bahwa berdasarkan tempatnya hidupnya, ada berdasarkan cara melindungi diri, dan nanti ada perilaku. Selanjutnya yang pertama adalah berdasarkan tempat hidupnya. Kita ketahui bahwa hidrofit itu adalah tumbuhan yang dia hidupnya di air. Kemudian higrofit itu adalah tumbuhan di tempat yang lembah. Contohnya ketika tumbuhan hidup di air adalah enceng gondok. Kita tahu bahwa bentuk daunnya tipis, kemudian agak lebar. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Kita ketahui bahwa enceng gondok itu adalah dia hidupnya di air. Otomatis tumbuhan itu pasti akan kelebihan air. Dia otomatis akan kelebihan air. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuknya itu lebar supaya dia fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kemudian di situ ada batang bergelembung, dia bundar, sisanya itu di gambarnya sudah ada. Itu fungsinya untuk apa? Menyimpan udara. Kemudian memiliki akar sehingga untuk membantu untuk apa? Dia tetap penyeimbang ketika di air, bentuknya akarnya serabut seperti itu. Jadi desain itu sudah fungsinya, bentuknya sudah sesuai dengan morfologinya, sehingga tumbuhan itu bisa hidup di air. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sesuai desainnya dan bentuknya sangat-sangat unik. Nah, jadi dengan bentuknya daunnya lebar, itu fungsinya untuk apa? Penguapan. Itu ada di tengahnya ada rongga untuk menyimpan udara, kemudian akarnya bentuknya serabut seperti itu, sehingga dia bisa mengontrol di air, dia bisa berdiri tegak untuk menjaga keseimbangannya seperti itu, supaya tidak terbalik. Kemudian contoh yang lain, teratai, sama kan, kita teratai
teratai daunnya juga lebar, fungsinya untuk apa? Banyak penguapan. Kemudian daunnya juga tipis untuk memenuhi kebutuhan udara dan cahaya matahari. Dan masih banyak lagi contoh yang hidup di air. Contohnya ada apa? Kangkung. Kemudian masih banyak lagi ya untuk bisa dicari sendiri untuk contoh-contoh tumbuhannya. Kemudian kita selanjutnya tumbuhan yang hidup di 2 musim. Berdasarkan tempat hidupnya, ada yang hidup di 2 musim. Contohnya ada pohon jati. Kita ketahui bahwa musim di Indonesia ini memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim pengarau. Artinya dua-duanya bisa bertahan hidup dengan baik. Contohnya adalah pohon jati. Dia ketika hidup, musim kemarau itu mengukurkan daunnya, karena dia memiliki kekurangan air, jadi airnya itu sedikit, sehingga harus dikorbankan daunnya supaya dia tetap hidup. Kemudian kalau di musim penghujan kita tahu bahwa daun jati sangat lebat sekali dan sangat fungsinya banyak untuk manusia, bisa dibuat untuk apa? Bungkus makanan dan lain sebagainya. Kemudian contohnya pohon jati ya. Kemudian ada mahoni, kemudian ada randu, itu bisa contohnya. Kemudian ada xerophyt, yaitu dia hidup di daerah kering. Kita ketahui contohnya ada lidah buaya, itu gambarnya. Kemudian ada kaktus, ya, itu bisa kita lihat bahwa memiliki ciri-ciri yang khusus karena daunnya itu kecil. Dia tidak memiliki, istilahnya tidak memiliki daun, dia bergabung dengan batangnya tebal. Kemudian memiliki daun yang berbentuk duri, kulit batang tebal berlapis lilin dan berongga. Akarnya panjang, fungsinya untuk mengambil air di dalam tanah karena dia kering sehingga mencari air di dalam itu juga akarnya harus panjang, sehingga sudah desainnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mendesain dengan luar biasa. Karena tumbuhannya hidup kering, otomatis daunnya tidak ada. Daunnya ada berbentuk apa? Berbentuk duri. Ya, coba bayangkan nanti kalau tumbuhan itu dia tumbuh di daerah kering, kemudian daunnya lebar. Nah, nanti dia akan kehabisan air. Sedang posisi di gurun itu kan tidak ada air. Nah, jadi sudah Allah desain sedemikian rupa, maka bentuknya seperti itu ya. Selanjutnya adalah ada yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, contohnya banyak sekali ya. Di situ ada disebut namanya tumbuhan epifit. Adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, tetapi dia tidak mencari makan pada tumbuhan tersebut. Kalau tumbuhan yang kayak benalu, itu dia makan di tempat yang inangnya. Kalau epifit beda. Contohnya adalah di situ ada anggrek, ada tumbuhan paku rusa. Jadi dia lepas dan kemudian dia mengambil air, itu diperoleh dari air hujan, embun dan uap udara. Hara mineral diperoleh dari debu atau hasil dari dekomposisi batang beserta sisa-sisa bagian tumbuhan yang terurai. Jadi murni dia hidupnya mandiri, tapi dia menempel di tempat lain. Artinya dia tidak menyusahkan tumbuhan lain. Beda kalau benalu, dia istilahnya suka menyusahkan tumbuhan yang ditempatinya, seperti itu ya. Kemudian ada yang insektivora, tumbuhan pemakan serangga. Kita di situ ada Venus, ada apa itu? Kita fungsinya. Jadi ketika tumbuhan Venus, tumbuhan kejora
itu dia hidupnya biasanya di rawa-rawa, kemudian dia kekurangan nitrogen. Jadi dia memiliki didesain memiliki aroma cairan khusus yang dia berfungsi untuk memikat serangga. Jadi ketika dia mengeluarkan cairan tersebut, kemudian ada serangga yang datang, dia akan menghampiri, kemudian dia akan masuk ke dalamnya. Kemudian kalau masuk dia dicakup tumbuhan kejora seperti itu. Kemudian ada tumbuhan Venus juga sama, nanti ketika dia masuk kemudian dia kena cairannya, kemudian tidak bisa bergerak, kemudian dia otomatis nanti akan hancur. Kemudian dia berhasil mengambil nitrogennya untuk proses pertumbuhan dari batang maupun daun. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kantong semar. Ya, kita ketahui dia memiliki daun berbentuk kantong yang di dalamnya terdapat cairan. Baunya yang dikeluarkan mengundang serangga untuk mendekat. Serangga yang hingga tergelincir dan terperangkap dan menjadi makanan bagi kantong semar tersebut. Jadi saya lihat desainnya kantong semar. Kemudian berdasarkan cara melindungi diri, kita ketahui bahwa tumbuhan itu ada yang melindungi diri dengan durinya. Contohnya mawar, ada jeruk, ada durian, ada putri malu, ada salak. Nah itu ya. Jadi ketika ada hewan, misalkan kambing, dia memakan putri malu, dia pasti akan merasakan sakit di lidahnya, sehingga hewan itu tidak berani untuk makan putri malu. Jadi sudah didesain sedemikian rupa dia melindungi diri dengan menggunakan durinya, adaptasinya seperti itu. Kemudian mawar, durian juga sama. Jadi luar biasa sekali. Ada yang melindungi dengan getah. Kita ketahui contohnya ada nangka, sukun, sawo, mangga, kamboja, alamanda. Ya, fungsinya seperti itu. Ketika ada hewan yang makan, mungkin getahnya kan rasanya pahit sehingga tidak akan dimakan oleh hewan lain. Ada yang melindungi diri dengan racun, bulu beracun, bambu menancap pada dan menimbulkan rasa gatal seperti itu, sehingga tidak berani untuk memakannya. Ada khusus contohnya di sini ada rafflesia dengan bau ciri khusus. Ya, itu untuk materi tumbuhan, adaptasi pada tumbuhan pada kali ini. Nanti yang lain bisa dipelajari sendiri. Di episode yang selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.